Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Juan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ulang atau merangkum tentang pengawasan yang kemarin sudah dijelaskan oleh saudari Sylvie Anggun. Baiklah, yang pertama pengertian pengawasan. Pengawasan itu bisa diartikan mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Nah, jadi kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Nah, apabila dalam proses ini terjadi penyimpangan atau hambatan di kemudian hari, maka segera dilakukan tindakan koreksi untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Nah, jadi pengawasan ini dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen, tetapi pada setiap tingkatan proses manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan ini merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana, agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga nantinya aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Proses pengawasan. Proses pengawasan itu ada 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan kesenjangan. Menurut Mochkler, menyusun pengawasan menjadi 4 langkah. Yang pertama, menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Dan yang keempat, mengambil tindakan korektif. Jadi maksudnya di sini hasil pengukuran yang menunjukkan terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukan langkah korektif. Nah, selanjutnya tujuan pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang pertama ada fungsi akuntansi yang memiliki arti pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Kemudian yang kedua ada fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan di sini menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan. Kemudian yang ketiga ada fungsi eksplanasi yang dimana bagaimana kegiatan ini dilakukan. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan di sini menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Baiklah, selanjutnya prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. Di sini ada beberapa prinsip pengawasan. Salah satunya prinsip kesisteman. Jadi pengawasan ini ditujukan untuk menghasilkan good governance sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistematik. Kemudian ada juga prinsip pengendalian. Pengawasan menjadi sarana mengarahkan dan membimbing secara teknis, administrasi maupun memecahkan persoalan kerja agar tercapai efektivitas kerja. Selanjutnya manfaat pengawasan. Jadi manfaat pengawasan itu diharapkan menjadi suatu sarana yang
berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran, penyimpangan-penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Selanjutnya, jenis manfaat pengawasan. Selanjutnya, jenis pengawasan. Jadi pengawasan itu ada 4. Ada pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawas fungsional, dan yang terakhir pengawasan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.